بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addil wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur mari selalu kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak terasa pada hari ini kita masuk Jumat yang terakhir daripada bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang hanya dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengambil pelajaran daripada peristiwa ini yang kita kenal dengan Isra'ir Rasul wa Mi'rajihi, ini menggambarkan hubungan horizontal dan vertikal. Dalam arti
Bukan saja kita hanya memperhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus kita perhatikan hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas harus berjalan baik. Apa pelajaran yang kita ambil daripada peristiwa Isra'i Rasul wa Mi'raj? Yang pertama, dari segi ayat, dari 114 surah, 6.660 ayat, 30 juz. Hanya dalam surat Bani Israel inilah Allah memulai firman-Nya dengan menggunakan kata-kata atau kalimat tasbih subhanallah. Kemudian dari nama yang diambil bukan dinamakan surat Al-Isra, berbeda dengan surat-surat yang lainnya yang dimulai dari awal ayat sudah disebutkan namanya. Seperti contoh surat Yasin, langsung dimulai dengan awal Yasin. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan firman-Nya subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi kalimat yang pertama tadi sudah Allah agungkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menggunakan retrika atau gramatika, kalimat Allah ini Allah simpan. Allah tidak nampakkan kalimat-kalimatnya. Subhana maha suci. Tapi kita tidak terdapatkan subhanallah. Ini kelebihan yang kedua. Asra bi abdihi, yang telah menjalankan hambanya di pertengahan malam atau sebagian malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertama perjalanan yang dilakukan adalah dari masjid ke masjid. Apa ini makna yang terkandung dari masjid ke masjid ini? Maka ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas. Sesungguhnya orang-orang yang memuliakan, orang-orang yang menghidupkan, orang-orang yang mengembangkan kegiatan di masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor utama yang pertama. Maka pantas kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tentang bagaimana kadar keimanan kita adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Sebagai contoh yang Allah panggil pada hari ini, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Kalau kita mengaku orang beriman kepada Allah dengan panggilan ini, fas'au ila zikrillah, kita akan segera akan panggilan Allah. Kita hilangkan, kita lepaskan aktivitas duniawi. Kita lebih pentingkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memakmurkan masjid inilah yang sangat berat sekarang ini. Bagaimana masjid itu menjadi tempat bagi kaum muslimin. Yang pertama kita lihat sarana dan prasarana yang dimiliki masjid. Betapa banyak masjid-masjid yang dimiliki oleh umat Islam. Sarana-sarananya sangat minim. Kita bisa melihat salah satu contoh yang ada adalah tempat wudhu. Kalau kita menggunakan ilmu fikih daripada Imam Syafi'i, minimal melaksanakan sholat Jumat jamaah 40 orang. Kita bisa melihat satu masjid kalau mereka mempunyai fasilitas tempat wudhu
al-afu yang kita kenal dengan hamam atau mirha toiletnya. Berapa yang dimiliki masjid-masjid kita? Kalau 40 orang itu nggak akan mengambil wudhu, berapa lama mereka akan mendapatkan waktu yang tersisa? Ini gambaran yang ada, fakta di lapangan kita. Sehingga banyak masjid-masjid kita ditinggalkan oleh jamaah. Dan tanggung jawab kita selaku kaum muslimin sebagai jamaah kadang-kadang kurang perhatikan keperluan atau kebutuhan masjid-masjid kita. Bahkan ironisnya kalau kita lihat berapa banyak masjid-masjid di Jakarta saja, ketika mereka mengumumkan daripada keuangan yang ada, banyak daripada mereka yang mempunyai hutang-hutang. Kalau seperti ini, siapa yang akan malu? Siapa yang akan bertanggung jawab demi kepentingan masjid kita? Bagaimana pengakuan kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kalau kita masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin, masjid ini bukan saja digunakan untuk tempat ibadah, tetapi masjid juga digunakan untuk keperluan umat Islam. Bahkan pada zaman Abu Bakar, masjid ini dijadikan sarana politik, di mana ketika pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah pertama, itu dilakukan di Masjidil Nabawi. Ini menggambarkan betapa besarnya fungsi masjid yang ada. Tinggal bagaimana kita mengisi daripada kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid itu. Kita bangga salah satu kegiatan di masjid kita ini dengan adanya taklim-taklim yang akan menambah wawasan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan inilah menjadi bekal utama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kata lain, Isra artinya berjalan. Kalau kita berjalan berarti kita akan maju. Maka dengan peristiwa ini kita akan maju. Kemudian Mi'raj adalah meningkatkan, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, apakah kita sudah pergunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pelajaran yang lain yang Allah berikan dalam surat peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Allah katakan, wa ma utitum minal ilmi qalila. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang sedikit. Maka dengan peristiwa ini yang agung ini, yang kita ukur dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin kalau kita menggunakan akal sehat 3/4 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke bumi. Ini kalau kita tidak menggunakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini peristiwa yang di luar nalar kita sekali. Yang ketiga, yang lainnya adalah dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tanggung jawab kita adalah wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan. Masjid kita sudah mengajak kepada kebaikan dengan mengadakan taklim-taklim tadi. Mari kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ulama-ulama kita banyaklah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lampu-lampu semakin redap. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semakin berkurang. Maka untuk mengisi, mari sekali lagi talabul ilmi kita perdalam lagi, kita perbaiki lagi, dan kita perbanyak lagi. Apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh ibadah, penuh yang penuh rahmah maghfirah. Ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Dengan sekarang inilah, kalau kita belum mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, mari kita datangi majlis-majlis taklim yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi iktibar bagi kita sekalian, mobil khusus diri al-fakir, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Mudah-mudahan disampaikan umur kita, usia kita di bulan Ramadan tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lijal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqan hamdi wa naskuru syukran syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adil wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍum ala arbatul barasidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana abwaaba la ilaha illallah kama fatahta la ilaha illallah antuhiyana la ilaha illallah wa antumitana la ilaha illallah wa antahsuna fi zumrati man qala la ilaha illallah wa antunawwira qulubana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innahu ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.